Tiga syarat ini nggak batal puasa kalau dalam ludah. Satu, ngeri Pak, puasa nggak batal apabila ludah yang ditelen ludah sendiri, bukan ludah orang lain, nggak batal itu. Alah koyo nggak pernah, hayalah bu. Kadang-kadang sok-sokan koyo nggak pernah. Boleh nelen orang lain boleh. Pas nggak puasa, pas puasa nggak boleh. Pak Aris kan pernah kan Pak? Alah pernah aja lah. Masa bilang nggak pernah. Kok ngaku ya pernah kok Allah Pak. Dus, udah kan Dus? Itu yang pertama Pak. Udah kok diem-diem aja, kalau udah kok diem, nggak usah ikut-ikut kau. Baru yang kedua, ludah itu nggak batal ditelan saat puasa. Yang kedua Pak, yang ditelan itu ludah murni. Maka biasai siap sahur, sikat gigi, kumur-kumur supaya sisa makanan habis. Kalau masih ada sisa makanan di mulut waktu nelen ludah ketelen, sisa makanan itu yang membatalkan puasanya. Ya kan, makanya kumur-kumur. Kalau ludah murni Pak yang ditelan nggak apa-apa. Tapi kalau ludah dikumpuli ya kak siang sedikit colok kurnia, barulah colok kurnia kocok. Ya seger. Nah, itu batal. Makanya ngaji. Ludah ditelan nggak batal. Yang ketiga, tengok Bu. Apabila ludah ditelan itu masih dalam rongga mulut bagian dalam. Kalau udah keluar masuk lagi batal. Makanya nanti kalau tidur siang pas puasa jangan pules-pules sekali, agak dijaga. Nanti kalau udah kadung keluar kawan itu diserot masuk lagi, nah itu ketelen pula sih batal. Kau denger ini paham nggak sih kalian dua? Oh, nengokinnya gini ya, Jawa pun gilo ditengokin. Yang gini aja dua-dua nengokin, awak pun kira bener lah. Kok paham kan? Paham kan? As kau kalau nggak paham ya, udah duduk paling deket nggak paham pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabat wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang terhormat, yang kita muliakan Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir malam hari ini, wabil khusus Ketua FKSMM Ustadz Salman, yang Masya Allah solehnya beliau ini, tawaduknya beliau ini nampak ya kan Pak Kadus, mandang wajahnya aja Pak, sejuk hati itu. Ya kan Pak Aris, si dilut itu sejuk, rada suwi titik menggigil lah Pak, ya kan Pak. Sehat-sehat Ustadz Salman, bisa terus membina umat khusus di Mencirim ini. Pak Kadus yang terhormat, yang baru dilantik ya Pak. Iya, udah bulan berapa Pak? Bulan 12 akhir, berarti udah gajian lah ya. Udah gajian. Nah itu yang penting Pak, syukur dilantik, nah gak gajian, geopo lah kan.
kemudian Pak Ketua STM, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon izin, mohon maaf, nggak bisa disebutkan satu persatu, Pak Ketua Panitia, kemudian koordinator Rumah Quran yang luar biasa mengurusi anak-anak ini. Adik-adik, Dek, nah dengerin. Saya biasanya ini, kok dengeri aja lah. Biasanya itu kalau ceramah, seneng kali kalau nengok anak-anak itu yang diem, yang paling tenang, nggak recok, itu tak panggil yang paling diem itu. Udah naik ke atas pentas, bisa jawab pertanyaannya, tak kasih limpul itu. Biasanya gitu. Ya, ketok oleh mata duitan biasanya gitu. Yang penting dia diem, duduknya rapi, tenang, tak panggil, cair limpul. Mamanya ya ketua panitia lah yang tanggung jawab, masuk awak nih. Oh ngawak urung jelas kok malah mama ya rak dikei jelas. Agak ragu aku. Udah, ayo rapiin duduknya. Saya pernah gitu Pak, ada anak-anak itu diem kan. Yang diem tak panggil, sini naik ke atas. Kasih pertanyaan, bisa jawab dari limpul. Terus yang lain, Ustaz aku kan diem juga, ya udah naik. Ustaz aku juga naik 7 orang waktu itu Pak. Tak kasih limpul. Kali 7, udah 300 limpul. Rupanya panitia pulang aku cuma dikasih 400. Aduh, pulang bawa limpul awak terakhir kan. Ayo, adik-adik, jangan ada yang bersuara, semuanya diem. Saya hitung 1 sampai 3, begitu hitungan 3 nggak ada lagi suara. 1, 2, 3, rapikan duduknya, nggak ada suara. 1, 2, 3. Peci nggak ada merot-merot. Handphonenya matikan. Yang 2 ini, handphone matikan handphonenya. Kasih mamanya handphonenya. Nah, kasih mama handphonenya. Habis itu mama yang main handphone ya. Duduk situ, tenang. Aku baru iki, ceramah comblong-comblongi akeh ya baru iki. Duduk diam ya, jangan ada yang recok. Yang buat ustadz cepat ninggal itu kalau ceramah recokan anaknya, stres ustadznya, ulang koma itu tak rasa. Ya aku timbang koma sedilut ae lah. Adik-adik bisa diem? Awas ya. Saya pernah juga ceramah dulu, ada anak-anak recok. Cerita aja, ngobrol aja. Terakhir kan yang recok itu, yang ngobrol aja itu. Turun saya ke bawah. Yang recok itu saya tarik ke atas pentas. Saya suruh ngawani, saya berdiri sampai siap itu. Waktu itu ada 2 orang yang kutarik. Hari ini kayaknya lebih dari 2 yang mau kutarik itu. 1 sebelah sana itu 1 sebelah situ. Nggak usah tengok-tengokan, kau lah mungkin itu. Setengah ada 1 orang ini. Ujung sana pun 1 itu. Tapi dia nggak jadi ditarik kalau dia bisa diam. Bisa? Jawab bisa? Janji? Saya hitung sampai 3 lagi. 1, 2, 3, nggak ada suara, jangan ada pecicilan. Nah, ada yang nangis nggak apa-apa lah. Bapak Ibu, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini masih bisa kumpul, duduk bareng di majelis yang mulia ini.
dalam rangka Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini dapat maghfirah, pengampunan dari Allah, Pak. Maka nggak ada satu orang pun nanti yang keluar dari majelis ini melainkan bersih dari segala dosa. Amin. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tes. Miki mati. Tes. Lengkap lah. Tes. Bapak Ibu, saya nggak cerita Isra Mi'raj lah. Aku nengok tema aja udah. Meningkatkan kesadaran pentingnya sholat di kalangan pelajar. Untuk memperbaiki kualitas hidup, menjadikan generasi muda yang berakhlak mulia. Saya pernah baca buku, Pak. Kenapa kok anak-anak sekarang, generasi anak sekarang ini jauh dari agama, jauh dari kemuliaan akhlak? Ternyata ada beberapa sebab, Pak. Ingat ini. Nanti yang bisa jawab berapa hadiahnya? Limpul. Infak udah dikutip semua belum? Kalau belum cepet ngutipnya kok jadi musing aja. Cepet. Tadi nggak mau musing tiba aku naik musing. Sing mama pun boleh dompet bu nanti. Keter neh lagi ya Allah. Ayo cepet. Lebokke Pak, lebokke bismillah, doa apa niatnya. Bapak-bapak minta ya Allah berikan keikhlasan kepada istriku saat aku nanti mau kawin lagi. Masukkan, waduh langsung itu. Bapak-bapaknya langsung yes katanya gitu. Langsung banyak ngasihnya. Biar istrinya betul-betul ikhlas. Rupanya istrinya tadi pun enggak gitu juga. Ya Allah, kalau suamiku mau kawin lagi, matikan dia ya Allah. Banyak rupanya ngelebokke. Saling doa-doaan rupanya. Bu, ngurusi anak-anak ini Masya Allah luar biasa loh. Makanya hebat ini guru-gurunya ini. Bapak-bapak yang sedekah untuk rumah Quran ini Pak, jangan sepele Bapak. Dalam kitab Matla'ul Badren itu diterangkan. Memberi minum segelas air putih aja untuk orang nuntut ilmu Pak. Itu pahalanya seperti bangun 70 Ka'bah Pak. Kan gitu Ustaz kan? Memberi minum iki sik ngrungokke enggak iki? Bu. Bapak-bapak, memberi minum segelas air putih untuk orang yang nuntut ilmu pahalanya besar sampai digambarkan seperti bangun 70 Ka'bah. Satu Ka'bah aja nggak mungkin bisa kita bangun. Tapi memberi minum segelas air putih untuk orang menuntut ilmu, 70 Ka'bah itu pahalanya. Artinya Pak, Bapak bantu rumah Quran ini untuk operasionalnya, maka pahala Bapak nggak terhitung. Pahala Ibu nggak terhitung. Ya kan? Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, gitu bunyinya ya. Yang pertama shadaqatin jariyah au apa? Au ilmiyan tafa'u bi au waladin sholihin yad'ulah. Meninggal manusia putus seluruh amal kecuali 3, Pak. 1 sedekah jariah, 2 ilmu manfaat, 3 anak soleh yang doakannya. Mohon maaf Pak, mungkin kita bukan ngajar. Kita bukan guru, kita bukan ustadz. Bapak nggak ngajari anak-anak langsung baca Al-Quran. Tapi Bapak memfasilitasi, ngasih sumbangan untuk operasional rumah Quran ini, berarti Bapak dapat poin yang kedua, ilmu yang manfaat. Meninggal Bapak, anak-anak ini belajar agama, belajar Quran di tempat ini,
Dan Bapak salah satu orang yang nyumbang tempat ini, pahalanya terus ngalir, Pak. Setiap anak ini baca Quran yang mereka baca itu. Bapak wis jadi tanah, pahalanya ngalir. Setiap orang ini baca Al-Quran, Bapak yang fasilitasi ngalir itu. Maka yang punya rumah ini pahalanya besar ini. Kalau bisa udah besok dikasihkan aja, udah jangan dipinjemi lagi. Teko nggak wong sing di omah iki kira-kira. Loh, Bapak Ibu, mohon maaf ini ya. Paham nggak sih, Bu? Hebat ini. Bapak Ibu yang ngurusi orang nih, Masya Allah, hebat, Pak. Setiap bulan Bapak nyumbang untuk ini. Semakin banyak Bapak memberikan sumbangan untuk sini, makin terang nanti kubur Bapak itu. Bu, Ibu ngasih sumbangan untuk rumah Quran ini, mati Ibu nanti, kubur Ibu yang menerangi adalah sedekah infak Ibu untuk rumah Quran ini. Ngasih cepek Ibu tiap bulan, kurasa kayak lampu Hanok itu terangnya. Cepek kok Pak, ya Hanok ini laku aja puluh silo kok. Iya. Kalau limpul, senter Pak. Kalau 20 Bu, lampu teplok. 10, lilin, kena angin mati. Nggak ada semrongnya. Nah, kalau 5.000, mancis. 2.000, puntung rokok. 1.000, kunang-kunang Pak, ketapel. Berarti kalau setiap bulan Bapak ngasih rumah Quran ini makin banyak, yakin Bapak, makin terang nanti kubur Bapak. Dengan terangnya cahaya sedekah Bapak untuk rumah Quran ini. Jangan pelit-pelit jadi orang. Tengok lagi nih, hadis ini loh Bang, aku bukan ngarang-ngarang ini. Inna fil jannah daron yuqalu laha darul farah. La yadkhuluha illa man farhasibian. Nanti di dalam surga itu Pak ada satu tempat. Tempatnya itu VIP. VVIP lagi. Orang bisa masuk dalam surga belum tentu bisa masuk ke dalamnya itu Pak. Kan hebat itu Pak. Ya Ustaz ya. Bisa masuk dalam surga belum tentu bisa masuk itu. VVIP. Siapa yang bisa masuk situ? Tengok ini bunyinya. Inna fil jannah daron yuqalu laha darul farah. Nama tempat itu darul farah. La yadkhuluha, tidak semua bisa masuk dalamnya. Illa kecuali man farahasibian. Orang yang bisa nyayangi, nyenengi, ngebahagiai anak-anak kecil kayak gini. Bapak tiap bulan nyantuni. Bukan nyantuni ya, sedekah, infak untuk ini. Anak-anak yang diajarkan, Bapak memegang tiket bisa masuk ke tempat yang istimewa itu. Darul Farah namanya, di dalam surga itu. Kenapa kok mesti nyantuni, nyayangi, nyenengi buat gembira anak-anak kecil Bu? Kenapa kok nggak mama-mama aja yang digembirain jaminan surga itu? Kenapa mesti anak-anak? Ya cocok lah. Sempat mama-mama yang digembirain pahalanya besar. Besok kita Pak nyari mama-mama yang lain untuk kita berikan kebahagiaan ya kan? Iya, yang sana kok bahagia kali Bapak. Iya, katanya gitu. Kenapa mesti anak-anak? Tengok Pak, satu. Supaya semangat aja kita Pak, bantu anak-anak nih. Satu. Kenapa mesti anak-anak? Anak-anak ini nggak punya dosa Pak, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu suci, bersih, nggak punya dosa. Ini yang belajar ini nggak punya dosa, ini yang ngaji-ngaji ini ya kan Dek? Makanya pas aku ceramah recok pun nggak dosa wong iki. Aku mati gara-gara wong iki pun awak sing dipertanggungjawab wong iki kur toleh. Mana ngerti sing ceramah ora mampus koyo ngene coba. Orang ini buat salah nggak dosa Pak, awak yang jengkel dosa. Ya Allah. Paham nggak ini Klendek? Nah, kau memang nggak punya dosa, tapi jangan gara-gara kau aku buat dosa. Paham ini kan? Ini nggak punya dosa Pak. Ini nggak punya dosa ini, ya kan?
Makanya mohon izin, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Orang ini belajar, orang ini ngaji, kemudian kita fasilitasi, kita berikan untuk mereka. Berarti kita menyenang-nyenangi orang yang nggak punya dosa, Pak. Maka hebat ini. Yang pertama ya Pak ya. Yang kedua Bu, kenapa mesti anak-anak ini diseneng-senengin? Karena mereka ini Pak doanya kabul. Bu, yakin nggak Ibu doa orang ini kabul? Saya ingat dulu, tapi setelah kok dibenci masih ada entah nggak ya nggak tahu lah. Dulu itu Pak, kalau ada hajat, apalagi orang Jawa kami ya, ada hajat, ada niat itu, kan buat among-among Pak. Nanti yang diundang itu anak-anak kecil Pak Aris. Anak-anak kecil suruh doa, pulangnya dibontoti among-among itu. Makanya ibu-ibu, orang tua dulu yakin, karena anak-anak ini pasti doanya kabul. Maka kalau ada orang kompleks ini nanti genduri, wirid yang datang anak-anak, jangan kecil hati Pak. Doanya orang itu lebih jelas kabul. Kadang bapak-bapak ikilah, tapi nggak sini lah sana. Kadang bapak-bapak sana itulah. Diundang genduri pun kadang doanya belum tentu diterima sama Allah. Tapi sana lupa, nggak sini lo. Terus merajuk, melipir Bali. Kadang bapak-bapak diundang genduri, mohon maaf, yang dibaca ayat-ayat Quran, zikir, sholawat, doa. Tapi yang baca, mohon maaf, dari rumah nggak wudu. Kadang kencing nggak cepok. Guru modal obat aja Pak. Obat ngerti Pak? Obat abid, Bapak Ibu. Iya, apa coba itu? Cemana doanya mau kabul kan? Kita yang pergi genduri, kita yang pergi wirid, kita baca Quran nggak wudu, kencing nggak cepok. Anak-anak ini doanya kabul. Maka ketika kita ngundang genduri yang datang banyak anak, nggak usah kecil hati. Orang itu juga doanya kabul kok, insya Allah. Jadi, makanya saya dulu waktu masih ngajar Bapak Ibu, ada kelas, anak muridnya udah ada. Mau kemana kalian? Cepet, 2 menit balik kau. Emang kau nggak punya dosa. Gara-gara kau nanti mulutku ngomong tak apa-apa jadi dosa aku gara-gara kau. Cepet sedikit, jangan lama-lama. Iya, namanya anak-anak. Jangan mama yang petekelan loh, ronar ini, tak serampang mik nak mama ini kecicilan. Bu, tak cerita lagi nih. Jadi dulu waktu kelas itu udah ada anak muridnya, gurunya belum masuk. Saya lewat Pak, saya ketok pintunya. Assalamualaikum, tak bilang. Disauti sama anak-anak itu, waalaikumsalam katanya. Udah tak tinggal pikir Pak, saya nggak masuk. Nanti ada kelas lagi kosong, muridnya udah ada, gurunya belum ada, tak ketok lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tak tinggal pikir. Anak-anak tuh mikir apa lah Ustadz ini? Masuk apa? Ngetok pintu, ngucapin salam, dijawab nggak masuk, keluar lagi. Saya sederhana Pak berpikirnya. Anak-anak itu sedang belajar. Anak-anak doanya kabul. Orang nuntut ilmu doanya kabul. Udah. Ketika kita masuk bilang assalamualaikum, kita doakan mereka untuk selamat. Kemudian satu kelas itu ada 30 orang doa jawab salam saya. Apa enggak 30 orang doakan saya selamat Pak? Ada berapa belas kelas yang setiap hari tak lewati. Kali 30 orang Pak, ratusan orang setiap hari doakan saya selamat. Kan selamat sampai sekarang. Makanya besok ibu pagi-pagi anak mau pergi sekolah itu biasai. Nah doain mama ya. Biar mama diberikan kekuatan, kesabaran. Karena hari ini biasanya anak tukang ngutip mekar datang, mama tolong didoain. Gitu. Kenal. Loh kan. Ya namanya doa, ya suka-suka yang doa kok protes. Paham kan Bu? Minta sama anak-anak itu. Doa anak-anak suruh doa. Karena doanya itu kabul. Nah, kemudian Pak, anak-anak itu yang kedua doanya kabul. Yang ketiga, anak-anak ini kalau masih kecil jadi apa ya? Diberikan kesayangan, cinta, kebahagiaan.
Anak-anak ini jadi sumber kasih sayang bagi siapapun nanti ketika mereka dewasa, Pak. Maka mohon izin, mohon maaf saya, Pak. Hidup ini kan gantian. Hari ini ibu ngurusin anak, bentar lagi bisa jadi ibu diurusi anak, ya kan? Kalau saat bapak ibu ngurusi anak dengan kasih sayang, cinta, nanti saat mereka ngurusi bapak ibu, di saat ibu tua, bapak tua, gantian muncul cintanya, muncul sayangnya itu. Sekarang anak-anak sakit lah, ibu bilang, nyuruh minum obatnya. Ya, minum obat kau. Belum, Mak. Minum itu. Pahit kok, pahit mulut mama itu pahit. Minum obat tak jejel-jejeli nanti. Sekarang lah ibu bilangnya kayak gitu. Nanti pas ibu udah tua, sakit, anak ibu ngurusi gantian itu. Dan minum obat mama? Belum. Minumlah. Pahit kok. Pahit. Tak jejeli nanti ke mulut mama, ini baru tahu mama. Hidup ini gantian, Pak. Kayak roda berputar. Hari ini kita ngurusi anak, bentar lagi kita diurusin anak. Roda berputar kan gitu, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita mijek tai ayam, kadang ayam mijek tai kita. Ya gitu-gitu aja, Pak. Itu. Ya kan? Iya, teh ayam. Pasti orang ini loh, ngajinya kok teh ayam, kata anak-anak. Kok diem aja lah situ. Bapak Ibu, ya Pak ya, ada 3 Pak. Kenapa mesti anak-anak? Pertama, anak-anak nggak punya dosa. Yang kedua, anak-anak itu doanya kabul. Yang ketiga, anak-anak itu ketika dari kecil diberikan kasih sayang, cinta, nanti saat dia ngurusin bapak muncul sayang, cinta dan kasihnya itu. Bu, Ibu, temanya bilang kenapa kok akhlak-akhlak anak sekarang jauh dari kemuliaan? Ya, setidaknya ada beberapa hal lah. Pertama, yang buat anak-anak sekarang jauh dari kemuliaan akhlak, pendidikan agama minim, Pak. Bu, Ibu, di sekolah belajar agama 1 minggu paling 3 les. 1 les 40 menit. 3 les 120 menit, Pak. 1,5 jam. Anak Bapak belajar agama di sekolah. 1 guru 30 anak, Pak. Apa bisa maksimal belajar agama di sekolah umum? Mohon maaf ya, kalau ibu bapak ada yang ngajar di sekolah umum. Tapi izin, pendidikan agama itu minim, Bapak Ibu. Kalau enggak Bapak tambahkan anak-anak Bapak, cucu-cucu Bapak ke lembaga ini, di mana anak itu bisa dapat pelajaran agama, Pak? Cemana anak itu bisa mau mulia akhlaknya? Cemana anak itu mau bagus sholatnya? Macam mana anak itu mau patuh sama orang tuanya, Pak? Kalau pendidikan agamanya itu minim. Paham nggak ini, Bu? Paham nggak? Makanya bersyukur ibu yang punya anak, ibu titipkan anak ibu di tempat ini. Berarti ada tempat ibu bapak untuk nambahkan pendidikan agama anak bapak dan ibu itu. Ya kan, Bu? Coba kalau nggak ada. Bisa bapak ngajari anak ini baca Al-Quran. Ampun, Pak, ampun. Ngawak ayo ustad we pesantren anakku ngaji mbek uang kok. Awak ngajar, maulah putus leheran awak. Ya kan Ustaz? Kita ngajar anak sendiri kan lain itu. Awak ustad, Pak. Pesantren ada. Yang ngaji banyak. Tapi tiba anak saya, Pak. Ngajinya sama orang lain. Bapak punya anak, coba ngurusin ngajarin Iqra, Pak. Cuma 2 malam aja paling Bapak. Lainnya, maulah guling-guling anak itu di ruang TV pas belajar sama Bapak, ya kan? Bapak Ibu nggak mampu ngajari langsung, titipkan di tempat ini. Paling itulah ikhtiar kita supaya nambahkan pendidikan agama sama anak-anak ini. Mohon maaf lagi dulu, Pak. Kalau mau azan maghrib, yang baca Quran di masjid-masjid, di musola-musola kan orang, Pak. Karena pendidikan agama orang-orang dulu baik. Kemampuan orang tua dulu, kemampuan anak-anak dulu baca Al-Quran bagus. Coba sekarang, Pak. Di masjid mau azan maghrib, siapa yang ngaji, Pak, yang baca Al-Quran? Kaset. Orang takbiran setahun 2 kali pun yang takbiran kaset kok. Takut nyawa nanti kasetnya masuk surga, orangnya masuk neraka, kan kotos itu.
Tempat kami sana masih jalan orang yang ngaji, Pak. Anak-anak remaja itu yang ngaji. Kadang-kadang remajanya nggak datang, anak-anak kecil ini nekat megang mic kok mau maghrib, megang mic baca dia. Wa ijam batin kok koyo ning sing nyeluk men wa ija kan. Kolan. Oh, jaluk kolak saya iku. Padahal dia mau baca wa izqola, terus wa ijam fokuskan kolak nganterkan ke musola gara-gara dia itu. Ketawa kami dengarnya, Pak. Iya, tapi kami bangga yang baca bukan kaset. Kenapa? Pendidikan agama anak-anak itu masih baik, Pak. Bu, takbiran sekarang ada syahdu-syahdunya lagi. Enggak, Pak. Takbiran kaset diiringi musiknya DJ. Mana takbirnya mau nikmat, ya kan, Pak? Allah, cemana mau nikmat? Dulu, Bu, kalau takbiran ya Allah, orang, Pak, yang takbiran loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama ngerasai dulu. Sambil buati lontong di rumah itu, Pak. Netes air mata, ya enggak, Bu? Anaknya nanya, Mak, kenapa? Teringat sama mbahmu. Apa, Mak? Teringat sama mbahmu. Anaknya mikir, Pak. Mamaku denger takbiran. Sambil buat lontong, nangis, teringat sama mbah. Apa mbah itu mirip lontong, kata anaknya, kan? Anak lontong kali itu. Ya orang mamanya melucu, nangis mirip apa? Ingat sama mbah sambil buat lontong. Ya anaknya mikir. Itulah anak lontong itu tadi. Loh, tapi nangis Pak Syahdu. Kalau sekarang enggak lah. Kadang di masjid pun yang takbiran, Masya Allah. Kalau dulu bapak-bapak masih mau takbiran, sekarang bapak-bapak siap bayar zakat fitrah, pulang yang di masjid sibuk panitia amil. Mama-mama sibuk ngelapi toples, masangi gorden. Ya kan, Bu? Anak remaja masjid, orang-orang ini ibu main cewek. Tinggal pecahan botol provokator ini yang takbiran. Awak dengernya pun mau mati. Allah, berebutan mik. Putus mik masjid itu dibikin orang ini. Putus. Gak ada Pak usuk-usuknya sekarang, gak ada. Bapak pergi ke kota takbiran keliling, maaf ya Pak, tempat kami sana, ih ya Allah parah. Saya paling menentang Pak takbiran keliling dengan yang keadaan sekarang ini, saya paling menentang itu Pak. Kenapa? Satu, bukan mensyiarkan agama yang baik itu. Kenapa? Takbiran musiknya DJ kan. Nanti pulang takbiran nyanyi, wah, buka baju, kaos diputer-puter di atas gerobak itu, ya Allah, joget-joget, akhirnya nggak nampak syiar agama yang baik itu, Pak. Aku paling nentang itu. Pernah remaja masjid marah sama aku gara-gara aku sama kayak gini, kan desa nggak ngizinin takbiran keliling, merajuk orang tuh sama aku, nggak mau ngundang aku, hilangan cawak di situ jadinya kan. Loh, kalau takbiran keliling, Pak, sesuai dengan adabnya kita setuju, Pak. Takbiran bagus-bagus. Ini kemarin pernah daerah sana naik joget-joget, nyangkut jatuh. Rupanya, Pak, dicek minum tua, dipek apa? Di gerobak itu minum tua. Iya Allah. Jadi mohon izin ya, Pak ya. Kemana lagi? Kayak mana? Kenapa pendidikan agama minim, Bu? Ngerilah. Nah, makanya bersyukur Ibu ada lembaga ini. Lembaga inilah jadikan tempat untuk menambahkan pendidikan agama. Kadang-kadang jangan sekarang anak-anak. Kita yang tua-tua pun pendidikan agama minim kok, Pak. Ya kan, Pak? Mama-mama ini lagi nanti kalau udah puasa, banyak itu jadi ketua dewan fatwa. Lalu fatwanya ngawur semua. Anaknya lari-larian, jatuh mau nangis. Mamanya bilang, nangis kau, batal puasamu katanya. Karena minimnya pendidikan agama, anaknya takut batal ngeden-ngeden kan sakit. Mamanya pun perlu juga dibuat lembaga-lembaga kayak gini Pak, untuk ngaji mama-mama.
Bang apa? Bang siapa Bang? Lupa tadi. Bang Arif. Ini anak-anak ngajinya jam berapa Bang? Sebelum maghrib. Maghrib selesai. Sampai jam setengah 9. Malam apa aja tiap malam? Satu malam sisai untuk orang tua ngaji di sini tuh malam. Undang Ustadz Salman ngajari ngaji di sini. Gitu Pak. Jadi mamaknya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya pun ngaji. Jangan anak aja yang ngaji, bapak mamaknya nggak ngaji. Biar tahu bapak, biar tahu ibu. Mama-mama ini kadang-kadang. Anaknya di TK kenal Quran. Anaknya TK Quran Pak. Busana muslim. Wow. Ini pesan sama ibu-ibu ini, dengerin ini. Anaknya kemarin ngaji kan. Pakai busana muslim kan. Yang nganter busananya sesuaikan sama yang diantar. Mampus lah, marah ya marah. Kadang anaknya nanti pakai busana muslimah, Pak. Busana muslim yang nganter. Wow. Rambutnya biaya mau piye-piye lah. Wong ketoke pun girapen loh kan. Kena ya kena lah, siapa suruh ngundang aku kok. Lo ini nginget ya kan Ustaz? Iya besok dibuat lagi tuh. Anaknya busana muslimah mama sing ngeterke kolor pendek. Waduh. Itu malaikat Israel udah jijik kali nengoknya itu betul. Dengerin ini ibu-ibu ini. Anak pulang baca gini, datang tadi upinya nak. Datang lama. Belajar apa tadi? Belajar doa mamam. Coba macam mana doa mamamnya mama mau denger. Anaknya pun baca tuh. Allahumma balik lama bima lojak tanah wakina ajabana. Lebih pinter kalian anak mama. Mama imangan nggak bocor. Kadang-kadang. Gas Bang Arif. Buat tempat ini ngaji mama bapaknya juga seminggu sekali aja pun nggak apa-apa. Ustadz Salman itu suruh undang ceramah ya kan Ustadz. Kadang-kadang mama ini nggak tahu tapi sok tahu, terus ngomong sana ngomong sini. Los, marah ya marah. Paling dipotong parigi. Kadang sakitnya harus ngeibur piro dipotong nih kan. Ketua panitia. Pak, Bu. Nanti bulan puasa nampak Pak, kita minimnya pendidikan agama kita yang tua-tua ini nampak. Ibu-ibu ini kadang-kadang mohon maaf, ada yang bilang, jangan nelen ludah, batal nanti puasanya. Karena ketidaktahuan kita itu Pak. Tapi kalau kita ngaji, mana ada batal puasa nelen ludah. Gara-gara mulut dia yang nggak ngaji itu bilang puasa nelen ludah batal, orang satu bulan, satu hari itu kayak kena sawan ludah. Salah ngomong sih ludah. Macam ludahnya paling paten sedunia aja itu. Nelen ludah nggak batal puasa Pak. Kecuali apa dengan memenuhi 3 syarat ya. Bu, denger ini. Nelen ludah nggak batal. Ini nanti masuk YouTube Pak. Nelen ludah 3 syarat ini nggak batal puasa kalau nelen ludah. 1. Ngeri Pak. Puasa nggak batal apabila ludah yang ditelen ludah sendiri, bukan ludah orang lain, nggak batal itu. Alah, koyo nggak pernah, hayalah Bu. Kadang-kadang sok-sokan, koyo nggak pernah. Boleh nelen orang lain, boleh. Pas nggak puasa, pas puasa nggak boleh. Pak Aris kan pernah kan Pak? Alah pernah aja lah. Masa bilang nggak pernah. Oh ngaku ya pernah kok, Allah Bapak. Dus, udah kan Dus? Itu yang pertama Pak. Udah kok diem-diem aja, kalau udah kok diem nggak usah ikut-ikut kau. Baru yang kedua, ludah itu nggak batal ditelen saat puasa. Yang kedua Pak, yang ditelen itu ludah murni. Maka biasai siap sahur, sikat gigi, kumur-kumur supaya sisa makanan habis. Kalau masih ada sisa makanan di mulut waktu nelen ludah ketelen, sisa makanan itulah yang membatalkan puasanya. Ya kan, makanya kumur-kumur. Kalau ludah murni Pak yang ditelen nggak apa-apa. Tapi kalau ludah dikumpuli ya kak siang sedikit colok kurnia, barulah colok kurnia kocok. Ya seger.
Nah, itu batal. Makanya ngaji. Ludah ditelan nggak batal. Yang ketiga, tengok Bu. Apabila ludah ditelan itu masih dalam rongga mulut bagian dalam. Kalau udah keluar masuk lagi, batal. Makanya nanti kalau tidur siang pas puasa, jangan pules-pules sekali. Agak dijaga. Nanti kalau udah kadung keluar kawan itu, diserot masuk lagi. Nah, itu ketelan pula sih, batal. Oh, denger ini paham nggak sih kalian dua? Oh, nengokinnya gini aja, awak pun gila ditengokin. Yang gini aja dua-dua nengokin, awak pun kira bener lah. Kok paham kan? Paham kan? As kalau nggak paham ya, udah duduk paling deket nggak paham pula. Kalau ludah, tapi kalau dahak Pak, jangan ditelen. Ngaji nih ngaji. Kalau dahak nggak boleh ya Bu, nggak boleh. Jangankan puasa, sholat pun nggak boleh kita nelen dahak itu. Maka kalau pas terawih nanti batu berdahak, buang dahaknya. Tapi jangan ke kiri. Ada kawan sebelah. Ya, apa yang udah ngeri sekarang ya, sholat dan main ludah-ludahan ini katanya. Jadi gimana Pak? Kalau ibu-ibu main kan di telekung. Kan pakai telekung sembahyang itu. Loh, tapi jorok, ingat jorok itu nggak semuanya najis. Dahak jorok iya, tapi nggak najis Pak, nggak batal sholatnya. Ya Bu. Bapak-bapak cemana Pak? Loh kok peci pula? Ada aja pula peci. Jadi pakai lagi. Agak banyak apa nggak lewer nanti kan kata sih ya enggak. Ibu ini tadi bilang peci mana ada? Jangan dipeci. Kalau bapak-bapak dikantongi aja. Bisa Pak. Kantongi jangan dipeci. Nanti pas pulang terawih mau ngambil kunci kereta gini kan alah. Alah salanggon nih ngomong kan. Iya Pak. Loh, kenapa bisa kita Pak? Karena kaji, karena belajar. Pendidikan agamanya baik. Maka niatin Pak hari ini. Jangan cuma anak-anak aja yang kita tingkatkan pendidikan agamanya. Tapi mama dan bapaknya juga harus tingkatkan pendidikan agama yang baik. Ya Bu. Ya Pak ya. Ditambah buat ngaji. Kan cocok sih kok seminggu sekali aja. Malam Sabtu buat pengajian, bapak-bapak, mama-mama gabung sini, undang Ustaz, ngaji pikir-pikir hari-hari aja, kayak mana cebok yang betul, kayak mana sholat yang betul. Setiap malam Sabtu Pak, tak rasa besok bapak udah nggak paling undang aku lagi, udah paten-paten semua itu Tapi kalau pas acara-acara besar gini, undang awak lah kan, kalau malam Sabtu nggak usah. Ustaz Salman aja kok malam Sabtu. Kalau acara-acara, kalau malam Sabtu kan tahu lah Pak ya kan, nggak usah tak bilang lah. Paling celia kan Pak, spek limpul, ibu bapak yang di. Aduh, itu ya Pak yang pertama ya, pendidikan agama minim. Yang kedua Bu, adik-adik, limpul belum cair ini. Yang kedua. Yang buat anak-anak sekarang ini jauh dari kemuliaan akhlak Pak, sederhana, lingkungan Pak. Kalau nggak bisa Bapak jaga anak-anak Bapak dari lingkungan, rusak ini, rusak. Lingkungan sekarang orang jadi bencong gampang kali. Orang nyabu, narkoba gampang kali Pak. Anak Bapak tiba-tiba jadi bencong bisa itu gara-gara lingkungan. Iya Ustaz. Aku jijik kali lagi merebak, sekarang digalang kampung Ustaz tadi lah bilang itu. Kan nggak kampungku Jarun aku kan galang suka lain lah kampungnya. Sekarang ya Allah anak remaja tanding apa namanya kasti sama bencong-bencong itu ya Allah viral Pak. Alhamdulillah. Nanti ada Ustadz ngingetin malah Ustadznya dibully. Maka aku males ngingetin timbang aku kena bully. Iya Pak. Udah Ustadz, urusi aja hidup sendiri. Kenapa mesti kami yang diurus ya? Aku jijik kali loh, cangkem ikut. Iya, Pak. Awak ngingeti salah sama mereka itu.
Dan tak tengok, mohon maaf, faktornya lingkungan, Pak. Saya punya murid dulu SMP, oh ya kekar, Pak. Orang SMA nggak sekolah lagi, kerjanya di toko pupuk kok. Ngangkati pupuk puluhan kilo kuat. Aku pulang ceramah, ban keretaku bocor di Simpang Galang itu tak tuntun. Lah kok eneng sing nyeluk, Ustaz gitu. Dia tak sauti, oi, tak bilang gitu. Tak lama, kenapa Ustaz? Tak bilang bocor, tak bilang. Dia datangi, Pak. Tak tengok mukanya kok tanda. Tak bilang, kok ini kan? Ustaznya tanda aja loh, katanya gitu. Tak bilang, kenapa kok bisa kayak gini? Apa katanya? Cemana lah Ustaz, namanya udah takdir katanya, Pak. Bilang takdir, ndasmu, kayak takdir. Takdir itu laki-laki ya perempuan. Ada namanya khunza, Pak. Laki-laki dia apa? Satu orangnya dua kelaminnya. Ada kelamin lakinya, ada kelamin perempuannya. Namanya khunza. Tapi kalau yang kayak di Medan-Medan sini bukan khunza, namanya itu laura itu. Lanang ora wedok ora ya, Pak ya. Kalau di sana nama organisasinya Ustaz, kalau sini kan kita FKSMM keren kan. Sana namanya Kuaci Ustaz. Pak Aris tahu Kuaci? Kumpulan Waria Ceria. Nah, itulah itu. Itu orang itu semua isinya itu, aduh. Kuaci. Kumpulan Waria Ceria. Apa, Pak? Rempong. Lengkong. Itu Pak kalau mati ampun Bilal mayit itu. Sing wedok mlebu lho, wedok metune. Bila lanang mlebu oh itu lanang metune. Mereka kata yang kawan-kawannya, udah Pak biar kami aja yang mandikan. 5 jam Pak mandi mayit nggak siap-siap. Pikir Bilal gena kali ini mandinya sampai 5 jam. Rupanya diintip Bilal Pak. 5 orang tadi cuma ngelilingi mayit sambil main air, bilang gini, basah, basah, basah. Kata. Ibu ini bilang, Ustaz nggak ngena kayak gini katanya. Loh, itu faktor apa Pak? Lingkungan itu. Ya Bu, hati-hati anak ibu. Sekarang narkoba itu karena apa ya lingkungan. Oh, anak kita ya bagus-bagus, keluar jumpa kawannya nggak ngena banyak Pak. Dengerin itu. Bu, Bapak, hati-hati Pak. Apalagi Bu, Bapak punya anak-anak lajang tuh, jagalah. Sekarang mau kerja tes urin, ada kandung narkoba nggak bisa Pak. Mau jadi apa? Jadi polisi tes urin. Jadi tentara tes urin, jadi dokter tes urin. Empat kami cuma deres pokok rambung di kebun aja tes urin kok. Karena jadi apa cuma nggak tes urin. Ya paling gelas-gelas gorila tak omong. Nggak pala tes urin. Ngeri Pak sekarang. Kasus pembunuhan. Tersangkanya dicek. Ya pengguna narkoba itulah. Ngeri kan. Kasus pemerkosaan. Tersangkanya itu juga. Orang nenek-nenek umur 90 tahun diperkosa, ditangkap tersangkanya. Anak umur 17 tahun. Anak 17 tahun ngegas nenek-nenek 90 tahun coba. Logika itu? Enggak logika. Karena udah rusak sarafnya. Orang keruasan nenek tadi dicampakkan ke sungai, dimakan buaya, buaya pun mapehnya coba kata dia. Amit lah sing nenek-nenek aja tersinggung yo kan. Kok terus nenek-nenek lho kok jadi aku sing dilepeh-lepeh iki. Enggak nenek-nenek sini. Ini nenek-nenek perbaungan sana, enggak nenek-nenek sini. Kok nenek-nenek sini merasa? Loh, iya Pak ngeri. Hati-hatilah. Ya Pak ya, lingkungan. Yang ketiga, yang buat anak-anak sekarang rusaknya apa? Ya keluarganya cuek. Mama bapaknya nggak open. Apalagi anak-anak gadis itu. Malam minggu jam 2 nggak pulang anak gadisnya, selo mamanya kok. Tapi kalau jam 6 sore bebeknya nggak pulang, keliling kampung nyari bebek itu Pak. Sak komplek dikelilingi itu. Hujan-hujan pun pakai payung. Tetangganya nanya, kenapa yuk? Kok keter kali? Bebek kurung balik sarak maghrib. Bebek mau maghrib belum pulang keliling kampung nyari bebek. Tapi anaknya jam 2 pagi nggak pulang selu itu. Kalau ada di Mencirim ini dusun ini, Satwa ini, kalau model-model kayak gitu mamanya, daftar sama Kadus, lapor. Suruh masukkan bebeknya itu ke dalam kartu keluarga itu. Biar aman. Jadi kalau bebeknya sakit kan dapat BPJS ya kan Dus. Surat-surat tadi lengkap ya kan Dus. Ya surat-surat bebeknya tadi kan dilengkapin itu.
Bu, paham ini ya Pak? Pendidikan agama minim, lingkungan rusak, terus keluarga cuek. Itu yang buat anak-anak sekarang jauh dari kemuliaan akhlak itu. Ya. Jadi kalau mau anak-anak kita bagus, mau anak-anak kita baik, Pak, diniati dari diri kita dulu. Tanamkan pendidikan agama kita sama anak itu. Dan jangan cuma anak, kitanya juga, Pak. Kitanya juga, Bu. Jaga anak ibu dari lingkungan itu. Lingkungan yang nggak baik. Bukan berarti anaknya nggak boleh main-main, Pak. Boleh, tapi diingatkan, diawasi saat main-main itu. Dan yang ketiga, kasihlah perhatian yang lebih, Pak, sama anak itu. Ya, Bu. Bapak jangan cuma maaf, pagi-pagi kerja, pulang sore, tidur. Nggak nanya anaknya kayak mana. Kadang-kadang gitu loh, Pak. Anak itu rindu sama perhatian dari seorang ayah itu, Pak. Ya kan, Bu? Nah, ibu-ibu pun gitu, ingeti suami-suami itu. Siapa ya open sama anaknya gitu. Kadang-kadang palanya Wak kan, Mak, tengok itu anakmu, kata. Iya Allah. Jangan ada lagi lah bilang sama bini anakmu, anakmu, anakmu. Kalau pas anaknya merengkel anakmu, anakmu. Pas biye nggak teringat anakmu, anakmu. Bareng-bareng juga nya kadang-kadang biye. Gara-gara sama-sama ngelitisnya dulu kan. Bapak Ibu, mohon izin ini ya. Dah, itu tentang ini. Masuk Ramadan sedikit lagi lah ya. Menjelang Ramadan ini Bu Bapak, pesan saya pertama, saling maaf-maafan. Minta maaf itu jangan nunggu hari raya ya Pak Bu. Ya kalau hidup sampai hari raya, kalau enggak, hidup ini enggak ada yang tahu siapa yang duluan. Nanti hari raya minta maaf lagi Pak. Tapi Ramadan ini sebelumnya minta maaf. Hari raya ini kadang-kadang apalagi kami orang Jawa Pak, minta maaf itu panjangnya naudzubillah Pak. Nama izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, bulan baik, hari baik ini minta masuk ke atas selama ini sengaja nggak sengaja, zohir batin, melanggar hukum syara, panjang kali itu. Nanti yang jawab ngelece Pak, cuma 2 kata, podo, habis. Bebuih mulut tak minta maaf, dia cuma bilang podo. Bagi para istri, ingat ini Bu, istri-istri. Nanti kalau hari raya minta maaf sama suami dulu. Ya. Jangan banyak sekarang istri-istri itu. Hari raya udah tangis-tangisan sama laki orang, belum minta maaf sama laki sendiri itu ada. Entah datang entah nggak orang ini nggak tahu lah Pak. Udah tangis-tangisan Pak sama laki orang, sama lakinya sendiri belum minta maaf. Jadi kapan Ibu minta maaf sama Bapak? Sebelum sholat Id atau malam takbiran itu minta maaf. Bangun nih Bapak jam 2 itu. Bang bangun Bang gitu. Bapak pun duduk di meja duduk di tempat tidur, Ibu mundur 5 meter, merangkak salami. Agak puitis ngomong biar seneng orang ini. Ibu kadang-kadang minta maaf sama laki pas-pasan kali. Kang Jolicin Kang gitu aja. Lakinya pun jijik nengoknya kayak gitu. Yo ngono aja. Coba Ibu puitis, Bang. Dosaku kepadamu bagaikan buih di lautan. Dosaku kepadamu bagaikan pasir di pantai. Karya Khairil Anwar. Pasti Bapak langsung semeringang. Makanya izin ya Pak. Malam takbiran itu makruh hukumnya melakukan hubungan suami istri. Malam takbiran itu melakukan hubungan suami istri itu makruh. Bukan berdosa ya, makruh. Lagipun yang apa iya Pak, wong takbiran nang masjid nutuki beduk. Nek embu nutuki apa wae nang Pak. Ingat itu. Iya. Bapak Ibu. Jadi kapan minta maafnya? Ini mau Ramadan. Ya Bu? Ya Bu? Jangan satu komplek ini yang cuma berapa orangnya masih ada nggak cakepan lah. Lucu kali. Puasa sama kawan sak komplek nggak cakepan. Puasa sama sak kelompok wirid nggak mau teguran. Nggak diterima itu puasanya itu, nggak diterima sholatnya itu, nggak diterima sedekahnya itu. Ngerti Bu? Ingat ya, jangan yang enggak Pak. Pokoknya akur-akur udah. Hidup ini butuh orang lain dari lahir sampai mati. Kita nggak bisa buat baik sama orang lain minimal. Jangan sakiti hatinya. Kalau udah kadung pernah nyakiti hatinya, jangan sampai malu, gengsi untuk minta maaf sama dia itu Pak. Hidup nih butuh orang lain. Gak usah cerita bermasyarakat lah, bertetangga. Ibu duduk di sini aja kumpul-kumpul mau nampak cantiknya butuh orang lain itu kok. Siapa coba? Yang jelek.
Ya iya, maka besok kalau mau nampak cantik pas kumpul-kumpul gini, milih duduk sama yang jelek, jadi nampak cantik. Jangan dah jelek duduk kumpul sama yang jelek. Jadi bapak-bapak bilang, delok wong kelek kumpul kayak omong kan. Dari situ aja nggak usah pindah kok, udah kadung kok. Jelek itu awet loh Bu. Aku udah tak teliti Pak, orang jelek itu awet. Cantik berapa tahun cantik itu mampu bertahan, tapi kalau jelek awet. Sampai mati yoele, ayo awet Pak. Ibu punya suami jelek pun tenang hidup ibu. Tenang. Coba suami ibu ganteng, kaya, mau naik turun mobil mewah, 100 meter keluar dari rumah, pelakor nunggu itu. Tapi kalau suami ibu jelek, aman. Tenang. Jam loro mengicul kiai. Selisihan ambek kuntilanak, ngalah kuntilanak minggir itu tenang. Hidup butuh orang lain. Kapan minta maafnya? Sebelum Ramadan. Sini ada punggahan, Pak. Ada kan? Nah, hebat orang tua kita dulu. Kenapa dibuat punggahan? Di punggahan itu datang bawa nasi makin masing-masing. Doa bareng ya kan, minta ampun sama Allah atas dosa kita. Besok salam-salaman kan? Berarti dosanya kita sama Allah minta ampun dengan doa. Dosanya kita, salah kita sama manusia saling bermaafan, salam-salaman saat punggahan. Masuk Ramadan, bersih kita dari segala dosa, baik kepada Allah maupun kepada tetangga-tetangga. Itu nanti punggahan buat Pak. Udah punggahan belum Pak? Ini malam sekalian enggak? Oh enggak Pak, waduh hancurlah. Ustaz Muklis pulang makan lagi taruh enggak punggahan rupanya. Saya pikir punggahan tadi. Lu tak pikirku punggahan kan? Enggak kode. Oke, no mangani kacang mangani pisang suara kok. Apa pikir ibu aku budek gak denger apa yang ibu omong? Kode itu. Aku enggak budek loh, ya Allah. Ibu itu bilang kode itu. Pikirnya apa enggak denger? Orang anak-anak aja di kamar mandi kencing berdiri suara kencing sampai sini denger kok. Ya Allah. Paham ya Pak? Paham Ibu? Nah, mau Ramadan minta maaf. Nah, selesai. Masuk Ramadan tadi belajar mana boleh mana nggak boleh. Bu. Ibu maaf sama bapak musyawarah malam. Bangun pagi kerinan, kesiangan. Boleh nggak makan sahur dalam keadaan junub belum mandi wajib, Pak? Boleh kalau mepet waktunya, darurat nggak apa-apa. Emang orang tua dulu bilang nak urung mandi wajib ojo nyekel opo-opo, engko nak nyekel piring-piringnya jerit. Nak nyekel gelas-gelasnya jerit. Jatuh di dapur nyempar piring apa nggak jerat-jerit semua di dapur ya kan. Melakukan sesuatu dalam keadaan suci, iya. Tapi kalau waktu udah mepet boleh Pak. Jadi Bu kalau waktu mepet, bangun kesiangan, waktu 10 menit lagi belum mandi wajib, makan aja Ibu dulu, nggak apa-apa, nggak usah maksai mandi. Mau mandi bareng, kamar mandinya kecil, bininya gemuk, wis angel lah. Mau mandi gantian tinggal 10 menit. Siap mandi duduk di meja makan ajan. Apa enggak wong loro ket toleh. Kang ajan kang wong kowe ket mau mandi suwi kali mbok apa iki. Kakang pun mbok bengi-bengi kowe ngene kerjaan lain. Aduh, gara-gara itu. Iya. Toleh ayo. Paham ya, Pak? Ya harus tahu kita. Memberi makan orang buka puasa pahalanya sama kayak yang puasa. Di sini masjidnya mana, Pak? Oh, sana itu, Pak. Yang tempat kita acara semalam itu berarti ya. Pak Kandus yang masjidnya sebelah kiri ya tadi. Oh. Ini aku rono juga, nak nggak salah Maulid ya Pak kita situ Pak ya. Maulid atau Isra Mi'raj semalam ya kan. Gitu lah Pak, nggak usah diinget-inget kali lah. Aku udah lupa kok, udahlah. Aku pun, tapi amplopnya ngeliat aku berapa semalam itu Pak ya. Bahagia kali. Aduh, ya Allah. Bapak Ibu. Jadi, kan sering kita ngasih orang buka puasa itu, Pak. Memberi yang terbaik, Allah kasih yang terbaik, Pak. Maka nanti kalau bulan puasa banyak-banyak sering-sering ngasih orang makan buka puasa. Tapi kalau ke masjid tak perhatiin lah itu Pak Aris. Di mana-mana, Ustaz. Tak perhati Ustaz. Asal udah buka puasa di masjid, di mana-mana itu. Itu kan dari warga itu yang ngasih. Dari puasa pertama sampai terakhir, pasti yang banyak nganterin risol aja.
Macam mana wak kolesterol nggak tinggi zat makan nih risol aja bumbinya aja. Udah ngamuk tukang risol marah tukang risol. Boleh ngasih risol, boleh. Beri yang terbaik gitu ya Bu ya. Saya ingat Nabi Muhammad pernah didatangi oleh mu'allaf. Ya Rasul minta makanan buka puasa Rasul kan. Rasul manggil istrinya, dek kata. Ada makanan apa kita dek? Aisyah mengeluarkan sepiring kurma sama segelas susu. Susu tadi dikasihkan sama mu'alaf itu. Kurma tadi di piring, Mbak, diambil Nabi satu, sisanya dikasih mu'alaf itu. Ya, nggak ada makanan lagi di rumah Nabi selain sebutir kurma itu. Begitu azan di Masjid Nabawi, diambil Nabi kurma yang sebiji tadi, di mulut Nabi. Diniatkan ngambil manisnya, Pak, untuk membatalkan puasa Nabi, karena nggak ada makanan lain, dikasih itu sama istrinya. Dek, makan ini. Dimakan sama Aisyah. Apa kata Aisyah? Demi Allah, baru ini aku merasa kenyang yang luar biasa. Setelah makan kurma dari mulut Rasulullah, berkah Pak. Memberi yang terbaik, dapat yang terbaik. Maka nanti mulai besok udah bisa beli kurma di stok. Kalau udah ajan ambil satu, minta tolong Bapak, Kang mut-mut desek, Kang ngomong-ngomong. Bapak pun mut-mut kena jauh, Kang. Mau berapa biji deh? Dua cukup. 3 Bang ganjil sunnah. Oh 3. Nanti udah tak mut-mut kan. Kira-kira Ibu mau nggak itu? Berarti kalau nggak mau Ibu nggak jelas. Kalau biniku Pak mau di rumah. Mau muntah tapi ya. Ini tak pesenin lagi Pak. Boleh ya Pak? Ibu Bapak mau buka itu jalan-jalan silahkan kalian bilang sama kawan-kawanmu itu. Mau jalan-jalan menjelang berbuka puasa silahkan jalan-jalan. Tapi ingat 10 menit, 15 menit sebelum buka udah sampai rumah kau. Jangan melalak aja kemana-mana. Ini ajan maghrib buka puasa masih di lapangan. Jalan buka puasa masih di jalan. Di rumah semua itu sebelum berbuka, Bu. Makanan buka udah dihidangkan. Bapak, Ibu, anak-anak duduk di situ sambil doa. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terus dibaca Pak, berulang-ulang gitu. Kenapa? Salah satu waktu yang mustajab doa adalah waktu menjelang berbuka puasa itu Pak. Begitu masuk waktu maghrib, ambil kurma tadi. Tak tolong Bapak, mut-mut ke Kang dimakan. Udah. Kan udah batal puasanya. Baru angkat tangan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di situ minta kita sama Allah apa jadi hajat kita minta. Ya Allah luaskan rezekiku, ya Allah berikan kesehatanku pada ya Allah gitu. Habis itu baru minum, baru makan terserahlah. Ya Bu. Kalian ingat nggak ini? Jalan-jalan sore boleh. 15 menit sebelum buka udah sampai rumah kau lagi. Paham itu? Bilang sama kawan-kawanmu yang main nasi tadi itu. Dengar kalian itu deh. Jangan mau buka pecicilan aja kota kemana-mana. Rajan kok masih di atas kereta. Cemana mau dapat berkahnya bulan Ramadan itu? Terawih rame-rame jangan pernah putus. Bapak-bapak pun gitu Pak. Jangan Bapak nyetel. Kuailah malam 27 main itu Lailatul Qadar kok nyetel. Malaikat kok disetel. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu yang istiqomah dari malam pertama, Pak. Dan karena istiqomahnya Allah berikan hadiah nanti Lailatul Qadar itu. Mana bisa nyetel-nyetel? Orang tua dulu bilang, gampang nan Lailatul Qadar. Neneng pokok-pokok sujud Lailatul Qadar. Mendelik moto ya Bapak, mek mendelik. Enggak eneng pokok sujud, tumbang eneng. Udah nanti kan kalau air itu tenang, udah air itu nggak goyang Lailatul Qadar lah itu. Awak balita darus jam setengah sito. Alina ngomong mangan, Pak. Saya pulang lapar makan. Di meja makan ada air di Tupperware. Pas goyang meja itu nggak goyang air tuh, Pak. Tak bangun nih biniku, dek, bangun dek. Lailatul Qadar ini dek, tak bilang gitu. Lo kok gitu Mas? Lo tengok air yang di Tupperware di meja itu. Mejanya goyang, airnya nggak goyang, tak bilang. Kata biniku, wala mas, itu agar-agar lo, katanya agar-agar rupanya. Ya minta tolong nanti kalau buat agar-agar kasih warna lah. Ya, biar lakinya nggak kecelik. Aku waktu itu pun nggak tak pejet dulu. Rupanya agar-agar. Jangan milih-milih hari, Pak. Mainkan aja, ya Bu.
Rawe ini penyakit mama-mama ini, milih-milih imam. Kok imamnya cepet rame. Kalau imamnya lama nggak ada yang datang, kadang diintip jadwal imam. Besok siapa? Ustadz ini, lama itu. Bacanya panjang-panjang. Dan nanti aja nunggu jadwal Ustadz Salman, enak, cepet bacanya. Rupanya pas Ustadz Salman jadwal di situ, mencret nggak datang. Masuk imam yang gantiin, yang udah tua pula kan takbirnya pun kayak ambulan. Mau itu dibalik tirai, mama-mama ngintip gini tuh, siapa oleh mampus lah wawa iku. Wingi kayak ngomong Ustadz Salman. Empun deh sing ero piye sih? Ngomongnya mencret Ustadz Salman enggak teko. Jadi wawa iki ya mampus lah suwi iki. Iki bocoke panjang iki. Wis lah wis kadung piye wis lah yuk ngomongnya. Allahu Akbar. Boco wae iku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu mau udah nggak dengerin ini di belakang. Kata gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Walatolin amin akun desi laswi kali pun. Sujud terakhir 15 menit ah. Allahu Akbar. Ibu-ibu di belakang penasaran. Wis surung yo. Wis surung. Sing dibocor mbok opo iki panjang-panjang kali. Aku tak tondo iki. Iya, hancur lah tak doakin dan cepat mati kok lawak enggak usah mempener kok lah. Ngintip sama kan sebelahnya. Yuk, apa wis surung Bu enggak ngerti. Intip wong iku loro gini. Urung balik. Enggak usah milih-milih. Saya bilang sama kawan-kawan, kawan-kawan itu saya bilangi, kalau imam itu, ini Ustadz Muklis yang tak bawa ini, tak bilang imam itu jangan panjang-panjang. Karena jamaah di belakang kita nggak tahu kondisinya ya kan Pak. Ini mentang-mentang apalannya akeh pun langsung panjang, nenekku geter nang buring ini kan. Ya kan Nek, geter. Panjang pulang umroh pula Ustadz. Gayanya kayak Imam Masjidil Haram. Apanya imamnya dimencirim. Stong. Makmumnya kakek-kakek toleh kan. Stong. Senggol. Apa itu? Gue gak ngerti. Stong. Yang mau diterangkan. Stong. Atil musufufakum wa'atadilu. Luruskan soft dan rapatkan. Wong ngerti. Stong. Wawa iku nang mburi apa kae. Nyaut as-sholatu la ilaha illallah babar belas enggak nyambung lah. Imame ngomong apa, makmumi nyauti apa wis. Tapi harus ngerti kita ya Pak ya. Ibu ya. Paham itu? Ceng lah ya Allah udah sak jam kok wis pas lah. Sak jam lebih lo kok eneng. Urung-urung. Ngeki gur piro kok urang-urung. Ketua. Aku meriang lho Bu. Tenan aku gregesi aku iki. Aku ora rene udah tak bilang abang ngewek kan Bang. Ada tak bilang kan. Mulai aja Bang lanjut saya agak meriang ini. Tak palai Pak datang kemari. Padahal ya Allah di Sergei itu malam ini di jam yang sama Pak ada kegiatan Isra Mi'raj sama Bupati Serdang Bedege. Aku nggak ke sana. Aku lebih milih kemari Pak. Karena sana nggak diundang, makanya aku rene. Wis menengah nggak usah tepuk-tepuk tangan, wis. Opo pikir paten kali karena nggak diundang opo rono. Nah diundang aku milih rono, kini tak tinggal ya. Aduh ya. Ini putu-putu saya ini Bang Arif agak diaman-amankan ini Bang. Aku trauma, aku putu-putu gini Pak. Di daerah waktu itu Kecamatan Sunggal juga Ustaz. Saya kan dulu sekretaris BK Premi itu. Jadi setiap apa kan Pak Kadus ada foto spanduk itu, ada muka saya, ada muka Ketua BK Premi, ada Pak Bupati dulu gitu. Di setiap kecamatan, setiap desa-desa itu pasti ada dulu. Jadi Pak, aku pas ceramah di lapangan mana ya waktu itu nggak ingat saya. Jadi daerah Sunggal tapi ingat aku itu. Aku sak ngoyo numpang kencing di rumah orang. Jadi pas masuk kamar mandi langsung sak kencing tuh. Tapi bu gara-gara apa?
Pas pintunya tak tutup, rupanya pintunya dilapis spanduk. Lah spanduk itu ada muka aku di situ. Oh, hancur aku. Ya aku pakai trauma aku foto-foto ini tenang. Tolong Bang Arif ya, mana-mana kamu tuh ah. Besok anak-anak ini takutnya kan, ini foto Ustaz tadi malam. Dicoloknya mulut awak katorok rokok. Oh ini ya kan. Ngeri foto-foto ini. Pak Kades bilang sama Kades, foto-foto Kades itu kadang-kadang pun kalau siap acara diambil orang, belum tentu dibuat untuk yang genah, Pak. Kadang bikin untuk kandang ayam aja, ya Allah. Kades goyong nganggo jengkol gini kan. Ngeden-ngedeni ayam rupanya kan. Bang Arif, tengok tadi Bang Arif ya. Awas kalau pas aku numpang kencing daerah sini nanti fotoku di situ lagi kan. Iku sing di omah pun gak sadar loh Pak. Aku sing numpang kencing iku nang foto iku eneng. Ya Allah, ceng lah mudah-mudahan manfaat. Oh adik-adik dulu lah tak kasih. Remek tas.